Halo, selamat datang di podcast Slang in Action. Aku Jule yang bakal guide podcast ini. Di podcast ini kita bakal bahas seputar slang atau bahasa gaul dalam bahasa Inggris yang banyak digunakan oleh kaum muda, khususnya Gen Z. Sebenarnya penting gak sih belajar bahasa gaul? Tentunya penting ya teman-teman, karena bahasa gaul sendiri itu merupakan kosakata yang digunakan oleh native speaker. So, kalau kalian mau bahasa Inggrisnya lebih santai, lebih natural, banyak-banyak gunain slang. Slang yang akan dibahas di episode perdana ini adalah slang yang kita sering temui di sosial media seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Oke, kata yang pertama ada for real, yang artinya beneran atau iya benar atau serius bisa juga. Tergantung konteksnya, ada konteks untuk menyetujui atau mengiyakan, ada konteks untuk bertanya atau meyakinkan. Contohnya kayak gini, she's really beautiful, for real. Dan yang kedua ada, I lost my wallet, for real. Nah, itu bedanya ya. Kalau yang untuk meyakinkan atau bertanya itu ada tanda tanya di akhirnya. Oke, kata yang kedua ada JK yang merupakan singkatan dari just kidding. Ini biasanya digunakan bersamaan dengan garis miring. Contoh kalimatnya bisa seperti ini. I didn't mean that, just kidding. Gitu. Artinya, aku nggak bermaksud demikian, aku hanya bercanda. Jadi artinya just kidding itu hanya bercanda. Atau dalam bahasa Indonesia gaulnya, bercanda doang, kayak gitu. Selanjutnya ada NGL atau NGL yang merupakan singkatan dari not gonna lie, artinya nggak bohong. Contoh kalimatnya kayak gini. I'm not gonna lie, she's really cute. Artinya, aku nggak bohong, dia tuh imut banget. Selanjutnya ada RN atau right now. Kita bisa gunakan kalimat RN ini. Maksud aku kata RN ini seperti ini. I'm feeling tired right now. Itu secara speech-nya. Kalau secara teks ditulisnya I'm feeling tired RN. Selanjutnya ada kata slay. Slay ini artinya berhasil atau bisa juga keren. Contoh penggunaannya you slay it. Kamu keren, kamu berhasil kayak gitu. Atau enggak I'm slay, aku berhasil, aku keren kayak gitu. Nah, tapi di Indonesia sendiri ada penyalahgunaan atau pergeseran makna dari slay yang artinya berhasil atau keren menjadi slay yang digunakan untuk merepresentasikan laki-laki yang feminim. Itu adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang Indonesia ketika menggunakan kata slay. Sedangkan makna sebenarnya slay itu berhasil atau keren yang digunakan untuk memuji seseorang. Selain slay, ada juga kata atau slang lain yang bisa digunakan untuk memuji atau mengapresiasi. Contohnya eat. Nah, ini penulisannya. Eat di sini bukan berarti makan, tapi eat sama dengan keren. Contoh penggunaannya hampir mirip-mirip. Seperti she ate, you ate, I'm ate gitu. Artinya she ate. Dia keren gitu. Dia telah melakukan yang terbaik. Tuh. Selain itu, selain slay dan ate, ada juga nail it. Nail it ini sama aja sebenarnya, cuman beda aja cara pengungkapannya. Nail it sama dengan you're doing great, seperti itu. Dan penggunaannya hampir mirip. You nail it, she nail it. Yang artinya sama-sama kamu keren, dia keren, seperti itu. Selain nail it, eight dan slay, ada juga satu lagi yang bisa menunjukkan ekspresi apresiasi, yaitu on fire. You are on fire gitu. Kamu keren banget. She's on fire. Dia sangat keren kayak gitu. Selanjutnya ada worth it. Worth it ini
diartikan sebagai sepadan atau layak dan biasanya digunakan untuk merujuk kepada benda. Kebanyakan yang pakai kata worth it ini perempuan ya, karena kalau di sosial media yang paling banyak mengakses tentang shopping atau barang-barang yang dijual online itu perempuan. Contoh penggunaannya kayak gini untuk kalimat tanya. This is worth it to buy gitu. Apakah ini layak untuk dibeli? Atau penggunaan untuk merekomendasikan bisa seperti ini. This thing is worth to buy kayak gitu. Artinya benda ini sangat layak untuk dibeli. Layak di sini bisa diartikan sebagai kualitas dan harganya itu balance kayak gitu. Selanjutnya ada crush. Ini paling banyak digunakan apalagi buat orang-orang atau teman-teman yang sedang bucin pasti who's your crush? I have a crush on you. Nah, itu contoh kalimatnya. Artinya itu orang yang sedang kita taksir atau naksir. Kalau kalimatnya I have a crush on you, artinya aku naksir sama kamu. Kalau she is my crush, dia adalah orang yang aku taksir. Selanjutnya ada face card. Face card gitu. Apa sih face card? Wajah, kartu wajah. Gak, face card di sini artinya adalah good looking. Artinya seseorang itu memiliki rupa yang menawan dan menarik. Bisa jadi cantik, bisa jadi ganteng atau tampan gitu. Dan face card ini tidak diasumsikan atau tidak dikhususkan untuk gender manapun. Jadi mau pria mau wanita bisa pakai kata face card. Berbeda dengan beauty, pretty gitu kan. Itu biasanya identik dengan perempuan, atau handsome, masculine itu yang identik dengan laki-laki. Kalau face card dan good looking bisa digunakan baik perempuan dan laki-laki. Selanjutnya ada salty. Salty ini apa sih? Salty, salt garam, salty asin bukan. Di sini salty bukan asin ataupun garam. Jadi salty di sini artinya julid atau judging gitu. Contoh kalimatnya kayak gini. Don't be salty gitu. Jangan julid atau why you being salty to me? Kenapa kamu julid sama aku? Kayak gitu. Selanjutnya ada same here. Same here ini bisa digunakan untuk mengganti kata me too. Contohnya kayak gini. I like bubble tea. Oh, same here. Artinya, aku suka bubble tea. Oh, aku juga suka kayak gitu. Selanjutnya ada ASAP atau ASAP gitu. Bukan asap ya, tapi ASAP. ASAP ini singkatan dari as soon as possible yang artinya secepatnya atau sesegera mungkin. Contoh penggunaannya bisa seperti ini. I should take her home as soon as possible. Itu secara speech-nya, atau kalau secara teksnya bisa ditulis dengan I should take her home ASAP gitu. Saya harus membawa dia ke rumah secepat mungkin, sesegera mungkin. Selanjutnya ada nah. Nah, di sini bukan nahnya orang Indo yang seperti nah, selanjutnya enggak seperti itu. Tapi nah di sini artinya sama dengan no atau tidak. Contoh kalimatnya seperti ini. Do you like mint choco? Nah, I don't like it gitu. Artinya kamu suka mint choco? Enggak, aku nggak suka itu. Seperti itu. Selanjutnya ada break a leg. Break a leg, patahkan kakinya. No. Break a leg di sini bisa pengganti kata semangat atau fighting atau good luck dalam bahasa Inggris. Kalau kalian bosan pakai good luck gitu kan, it's too basic. Coba pakai break a leg untuk menyemangati teman-teman kalian. Break a leg on the test gitu. Semangat untuk tesnya. Selanjutnya ada IDK yang merupakan kepanjangan dari I don't know, atau ada juga I don't know why gitu. Ya artinya aku nggak tahu. Selanjutnya ada BC atau BC kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah artinya ini
Because, di sini merupakan singkatan dari because. Contoh penggunaannya sama aja kayak because itu. Because I bla bla bla, atau penulisannya BCI bla 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 kayak gitu. Selanjutnya ada burnout. Burnout ini sama dengan tired atau artinya lelah. Kalau kalian sering upload di sosmed untuk curhat, sekedar curhat, hari ini aku lelah banget, dan kalian post caption I'm too tired for today gitu, itu basic banget ya. Kalian bisa ganti dengan I'm burnt out, itu udah menunjukkan kalau kalian lelah. Atau kalian bisa ganti burn out jadi bad hair day gitu, bad hair day. Bad hair day ini sama artinya dengan hari yang sangat buruk atau melelahkan, atau hari yang cukup sulit gitu. Kalian cukup posting bad hair day, itu yang menunjukkan kalau kalian sedang lelah di hari itu. Nah, ada kebalikannya nih, atau lawannya dari burnout dan bad hair day. Ada chill. Chill ini artinya santai dulu gitu. Kalian chill dulu lah gitu, santai dulu lah. Selain chill, ada kata lain yaitu laid back. Penggunaannya sama, just laid back gitu. Santai aja dulu. Selanjutnya ada sus, atau kepanjangannya suspicious. Itu artinya mencurigakan. Ini paling sering ditemui di media sosial, apalagi kalau ada gosip-gosip tentang artis. Itu sus banget gak sih? Itu mencurigakan banget gak sih? Selain sus, ada juga padanan kata slang lainnya, itu fishy. Artinya sama-sama mencurigakan dan penggunaannya juga sama. Misalkan it's so fishy gitu. Itu mencurigakan. Selanjutnya ada spill the tea. Spill the tea. Tumpahkan tehnya. Enggak, itu bukan artinya. Itu secara tekstual. Tapi secara kontekstual artinya kasih tahu aku gosipnya atau kabarnya atau beritanya. Tea di sini artinya gosip, bukan teh yang biasa diminum, tapi gosip. Sedangkan untuk spill, spill ini bukan sekedar menumpahkan, tapi bisa diartikan sebagai berikan atau memberitahu. Kita banyak lihat di konten rekomendasi outfit, misalkan outfit untuk ngampus, si konten kreatornya kasih kita outfitnya gitu, rekomendasinya. Terus yang nonton kan penasaran tuh, kayak ih mau dong belinya di mana ya. Nah itu kita bisa pakai spill the link kak gitu, kasih tahu aku linknya dong kak, aku juga mau beli kayak gitu. Selanjutnya ada OIC. OIC ini kepanjangannya Oh I see. Dalam bahasa Indonesianya seperti begitu, atau oh alah, oh iya kayak gitu. Misalkan the meeting was cancelled for today because bla bla bla, dan responnya I see gitu. Iya begitu. Selanjutnya ada back drill. Back drill ini sama dengan membosankan. Contoh kalimatnya, waiting is a back drill. Artinya menunggu itu sangat membosankan. Back drill. Selanjutnya ada hang on. Hang on ini sama dengan wait. Seperti itu. Kalian kalau wait for me, kalau bosen ngomong wait for me, kalian bisa ganti dengan hang on. Hang on there. Kalau hang on there, tunggu di sana gitu. Kalau hang on doang, sebentar. Selanjutnya ada RL. RL ini paling banyak di-mention karena di sosial media tentunya, karena sebagai pembanding gitu kan kehidupan di sosial media dan di RL. RL ini artinya real life. Jadi kehidupan yang nyata, yang sebenarnya, yang dilakukan di luar dunia maya seperti itu. Selanjutnya ada NP. NP di sini artinya no problem. Untuk penggunaannya, no problem, I can deal with that gitu. Nggak masalah, aku bisa mengatasinya. Selanjutnya ada you all. You all di sini untuk merujuk kalian. You all gitu, kalian, guys, atau bahasa lainnya itu dipadani dengan kata guys. Nah, itu dia beberapa slang atau bahasa Inggris gaul yang banyak digunakan oleh netizen. Kalau kalian pengen bahasa Inggrisnya lebih natural, lebih flawless, kalian bisa pakai bahasa
slang atau bahasa gaul di dalam percakapan kalian agar percakapannya nggak boring-boring amat dan nggak kaku-kaku amat gitu, biar lebih asik dan lebih seru. Kalau kalian ingin bahasa Inggrisnya lebih Kalau kalian ingin bahasa Inggrisnya lebih lancar dan lebih profesional, kalian bisa join kelasnya di English Academy Course yang menyediakan kelas dari pemula hingga yang sudah mahir pun bisa mengikuti kelasnya. Jangan lupa kunjungi websitenya. Untuk pengingat saja, kalau slang ini digunakan saat keadaan atau posisi kita sedang santai, sedang nongkrong, dan sedang happy-happy gitu. Dan sangat tidak disarankan kalau kalian menggunakan slang di acara formal atau sedang berbicara dengan orang yang penting, karena itu akan terlihat tidak profesional. Dan kalau kalian punya slang atau bahasa gaul lain yang ingin dibahas di podcast ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aku akan bahas kata-kata dari atau slang rekomendasi dari kalian di minggu depan. So, see you next week. Bye bye.